Tuli bukan penyakit. Tuli itu seperti kerak. Kalau aku dipilih sama Tuhan, Ya, itu bermanfaat. Itu bermanfaat. semua orang. Ya, Aku mau, aku bisa berbagi. berbagai kayak teman-teman tulis ya juga mampu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini take kedua. Karena kemarin sempat gagal ya, Cin. Iya. Ya, suaranya aja. Semoga kali ini kita berhasil ngobrol. Hari ini harusnya kita mau ngobrol bertiga dengan Restu ya, Cin. Cuman Iya. Restu berhalangan hadir, jadi kita berdua aja. Ya sama Andi juga sih, cuman Iya. Andi nggak mau on flip gitu. Kayaknya omongannya yang kayak kemarin aja ya. Jadi mungkin Jen boleh ngobrol tentang latar belakangnya Jen dulu sih. Ya, Jen ini profesinya apa? kalau profesi, halo, nama saya Jennifer. Saya profesi hotel kreator, ibu rumah tangga, terus narasumber. Ya, Tuh. narasumber cuman tuli ya. Ya, Jadi tidak bisa mendengar. Jadi latar belakang Jen dulu pertama kali tuli sejak lahir berarti ya. ya, dulu dari akhir baru tahu dulu aku umur 6 bulan. 6 bulan ya. Itu mamaku itu lagi hamil sudah. Mamaku tahu kalau saya tuli. Terus pas lahir mamaku masih tidak tahu. Terus aku umur 6 bulan tidur di PPP. Terus mamaku beli. Oke. Mamamu? Terus mamaku beli balon warna-warni Iya. di PPP. Nah, di situ aku lagi tidur. Hah? Tenang sekali. Terus mamaku ke dapur lagi basah. Terus mamaku dengar suara balon, salah satu balon itu Meletus. Keras sekali. karena balonnya besar. Oh, balon besar. Ya. Terus mamaku lari buka pintu. Bu Jennifer tenang sekali tidur ya. Tidak nangis. Kakak kaget. Terus mamaku panik. Terus telepon papaku. Jennifer tenang sekali, kakak kaget nangis. Udah bawa ke rumah sakit. Terus diperiksa. Udah, kok ternyata tidak respon. Dites. Ya, Tes tidak pendengaran. ada respon. Terus dokter bilang, maaf ibu bapak, anak ibu bapak, Jennifer tuli. Mama papa tak terima. Shock. Ya, tidak terima. Kalau saya tuli tidak terima. Nangis. Nah, terus sepuluh aku dari keluarga besar. Kalau Jennifer sendiri berapa saudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Aku anak pertama. Semua perempuan. Semua perempuan. Yang tuli? Nah, aku sendiri tuli. Norma. Oh, cuma Jennifer sendiri. Jadi kalau tuli itu memang bukan menurun juga ya, tapi kelainan ya. Kalau dari lahir. Menurut aku tuli itu bukan penyakit, bukan. Bukan penyakit. Oh, tuli itu bukan penyakit ya? Ya, tuli bukan penyakit. Tuli itu seperti kerak. Anugerah. Oh, tuli justru anugerah bagi Jennifer. Ya, Sejak kapan itu menyadari tuli sebagai anugerah? aku tuli dari umur berapa kelas 6 SD.
kelas 6 SD. Hmm. Aku baru menyadari kalau saya tuli. Kelas 6 SD baru menyadari kalau Jennifer tuli. Iya. Jadi sebelum-sebelumnya ya nggak denger, nggak ngerti juga ya. Terus kalau dari pertama kali saudara-saudara tahu kan ditutupin ya dari keluarga. Iya, Keluarga terdekat. boleh dari keluarga besar. Gak boleh tahu. Aku umur 3 tahun. Baru terbuka sama saudara. Keluarga besar. Umur 3 tahun. Umur Baru 3 tahun. diterima. Oh, oke. Kalau berarti Jennifer dari TK sekolahnya sudah SLB atau Ya, dari TK, SD, SMP, SMA. Sekolah SMP. SLB langsung ya? Kalau di SLB itu juga ditekankan tidak boleh menggunakan bahasa isyarat. Ya, sekolah ini fokusnya verbal. Fokusnya verbal. Tidak boleh memakai bahasa isyarat. Terus kalau keluarganya Jennifer sendiri kan normal semua, cuma Iya. Jennifer yang Aku tuli. Terus tuli. bagaimana Jennifer bisa belajar bahasa isyarat waktu itu? Belajar bahasa isyarat Ya. tahun 2020. Oh baru. Mulai bisa bahasa isyarat. Oh baru banget. Iya. Oh, saya kira udah dari kecil. Nah, awal-awal 10 tahun 2020 ini aku Full baca bibir. full Berarti di tidak SLB bisa bahasa isyarat, tidak pernah ketemu teman-teman komunitas. belum pernah. Malah Belum. belum pernah ketemu teman-teman komunitas tuli. Di SLB ya cuman belajarnya tanpa bahasa isyarat juga nggak ada. Wah. Tahun 2020 COVID sudah selesai, Ya. baru keluar rumah ketemu teman-teman komunitas. Oh. Terus itu aku belajar bahasa isyarat. Oh, berarti saya kira udah bisa bahasa isyarat sejak kecil. Padahal kan kalau Andi sendiri, Nah, dia bisa bahasa isyarat mulai kapan? Apa sejak dulu? siapa Andi, Andi? ya. Itu Andi itu suaminya Jennifer ya. suami aku itu bisa dengar ini tulis. Ya. Suami aku bisa bahasa isyarat tahun 2023. Lebih telat lagi. Saya kira udah dari awal. Jadi kalau memang tulinya bukan maksudnya kayak sendiri, berarti untuk menjangkau bahasa isyarat tuh lebih susah ya. Kalau bahasa isyarat sekolah aku itu verbal, Full tidak verbal. boleh bahasa isyarat. Oh, Kalau sekolah lain, ya. SMP lain itu boleh bahasa isyarat. Sekolah aku tidak boleh. Nggak boleh ya. Sekolah lain boleh bahasa isyarat. Jadi kalau kemarin juga kan Restu itu kan mamanya juga tuli, Nah, dia juga tuli. ya, Jadi dia otomatis, dari kecil ya. sudah bisa bahasa isyarat. Iya. Jadi kalau Jen ini kan latar belakangnya keluarganya normal, sedangkan Jen sendiri yang tuli makanya baru bisa bahasa isyarat Iya. baru 2020. 2020 belajar awal-awalnya berat, Berat. kaku, apa itu kata-kata lupa. Terus sering ketemu lama-lama cepet, lama-lama bisa. Itu Kalau apa namanya belajar tahun 2020, sedangkan Joshua lahir itu kan 2018 ya berarti. iya, susu lahir 2018. Berarti Joshua Nah. baru bisa Iya, 2020. belajar bareng. Iya, belajar Ya. sekalian ngajarin Oh. Joshua. Sekalian ajarin Joshua. Berapa lama itu kira-kira sampai bisa ngomong dengan sesama yang tuli itu? Itu tahun 2020 bahasa isyarat Ya. masih kaku. Terus aku komunikasi sesama tuli. Ya. Bisa. Cuman berapa lama kira-kira prosesnya? Kayak 3 bulan, 4 bulan sudah bisa. Oh, 3 bulan 4 bulan udah bisa. Berarti sebenarnya Ya bahasa. karena aku sering bertemu. Oh, karena sering bertemu. Sering Senin
Selasa kah, Rabu kah, Kamis ketemu, Jumat Oh, kah, Sabtu, terus jadi Senin cepat ketemu. bisa ya. Cepat bisa. Nah, Sebenarnya gampang nggak sih kalau untuk orang yang kayak kita, kayak saya gitu, bisa kalau mau Bisa. belajar bisa kalau tiap mau hari belajar. ketemu bisa. Mungkin bisa belajar dari kontennya. Iya, itu teman-teman aku Iya. yang dengar bukan tulis Ya. udah aku bahasa syarat Oh, karena sering bertemu Hmm. teman-teman tulis harus sering ketemu dan belajar itu cepat sering ya. sering otomatis lihat gerakan tangan Hmm. otomatis. Kalau waktu di SLB dulu, Jennifer tuh cuman tuli atau ada case-case-nya banyak waktu itu. Apa tuh? Eh, disabilitasnya hanya tuli atau bermacam-macam. Disabilitas itu banyak. Ya, waktu Ada di tuli. SLB-nya Jennifer. Kalau aku Iya. tulis netra, Netra, dasya, daksa, meta, hmm, terus sindrom, Hmm. autis. autis. Udah itu banyak sekali ada fisik. Oh, ada cacat fisik ya. Ada. Waktu itu kalau nggak salah Jennifer SD-nya yang 8 tahun. Ya SD dapat tahun bukan 6 tahun. Kok bisa 8 tahun? Kenapa itu? Kok lebih lama? Ya, karena pelajarannya itu apa kayak SD ini mata pelajarannya Hmm. SD 2 tahun Oh. ditambah 2 tahun pelajaran SD suka Ah. terus SMP Hmm. bukan pelajaran SMP Oh, terus pelajaran SD SMP-nya pelajaran SD. SMP terus SMA itu SMA mata pelajaran SMP Oh, jadi memang lebih mundur gitu ya. ya Hmm. karena tiba-tiba tulis lebih lambat Lebih lambat menyerap ya pelajarannya ya. ya terus SMA 2 mata pelajaran Iya. SMP SMA udah lulus. Hmm. Tuh, kalau sekarang sekolah aku Ya. udah 6 tahun bukan 8 tahun lagi. Dan sama ya, setara ya sekarang. Ya, Berarti sekarang. lebih maju ya kalau sekarang. Terus Jennifer setelah lulus SMA dulu ada keinginan untuk sekolah, kuliah sebenarnya. Iya. Tapi nggak kuliah. Akhirnya kerja apa pertama kali dulu? Setelah lulus SMA, Iya, aku pengen arsitek. pengen arsitek. Oh ya arsitek. Tapi memang suka gambar. Bukan suka dekorasi. Oh, suka dekorasi interior dong harusnya. Iya, suka dekorasi kamar. Iya. Kamar kursi pisahin tempat tidur pisahin. Oh, Itu aku suka. makanya pengen arsitek itu. Ya pengen arsitek. Mamaku belas terus pas datang di kampus Dana Harga ternyata mahal. Kampus Terus mana mamaku waktu itu? bilang dananya tidak cukup. Ya sudah. Hmm. Terus aku langsung kerja. Pertama kali kerja apa dulu, Jennifer? Terus saya bikin permen. Yang permen itu, ya. Keren Indonesia. Brand Indonesia. Bikin permen. Hmm, Selama 2 tahun. 2 tahun. Itu ada seleksinya nggak sih kalau kayak bosnya waktu itu tanyain ada kekurangan di tuli itu, dia jawab. Santai bro, santai. Enggak, bosnya waktu itu gimana? Waktu Eh, Bos, menerima Jennifer. bos aku itu punya huruf dua ini huruf sekolah aku Oh, guru sekolah. guru sekolah aku. Nah ini guru ini Ya. kuliah sama bos rekrut aku jadi karyawan ya. Oh, rekomendasi dari guru. Iya. Terus? Terus aku kerja di situ jadi maker kayak bos kayak aku kayak ketua bikin permen. Kalau dia nangin bukan bikin permen, Ya. dia nangin itu semua bikin Oh. Iya, permen. Yang dipercaya bikin permen Manjen. Nah,
Jadi Bikin permen. Bahan masih bikin permen. susah ya. Nggak tahu. Awal-awal susah. Hmm. Ternyata Hmm, gampang. ternyata gampang. Setelah itu Jen itu ya sempat vakum karena merawat mama ya waktu itu Iya. kalau nggak salah. Selama 2 tahun. Terus Hmm. pindah kantor lagi. Oh, pindah kantor dulu. Pindah kantor aku tasnya. Akuntansi Di dulu Kemang. 2 tahun. di Kemang. 2 tahun. Terus berarti harus join karena mamaku tidak ada yang diurus. Iya, sakit gitu ya. Sakit kanker. Kanker, Leukemia. leukemia. Hati punya papaku Leukemia. kerja. Iya. Oh, kanker darah. Kanker darah. Adik kuliah, papa kerja. Jadi Jen Ya. Di rumah ada siapa-siapa. Aku urus mamaku. Hati rumah sakit. Beli obat. Bisa batin. Semuanya aku urus mama. Karena mama udah gak kuat jalannya. Iya. Badannya kurus. Udah gak kuat. Aku mesti dipupung. Gendong. Hmm. Itu selama berapa tahun Jen urus mama? Berapa tahun? Beberapa bulan Oh, cuma. mamaku ketahuan sakit bulan Agustus Iya. tahun 2016. Ya, 2016. Mamaku ketahuan Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. Januari tahun baru merayakan di rumah sakit. Oh. Natal tahun baru di rumah sakit. Darmais Oh, Darmais. merayakan di situ. Tapi mama suka hingau itu. Oh, Ngomong sendiri. mengigau. Ya. Oh, Ngomong sendiri. ngomong sendiri. Itu halo itu. Oh, udah nggak sadar gitu ya kan? Sampai tahun berapa itu, mama? Tahun 2017 bulan Januari mamaku Itu Jen mamaku pergi. Terus aku kembali kerja kantor. nggak kembali. Aku urus rumah. Apa yang aku ada? Aku punya asisten. Nggak punya asisten rumah tangga. Itu Jen sudah nikah posisinya, sudah menikah sama Andi. Sudah menikah. Jadi terus urus rumah, akhirnya nggak kerja lagi. Terus yang pertama kali menggerakkan Jen buat konten itu apa sih? Aku jadi konten kreator tahun 2020. Covid ya? Covid. Semua susah Covid ya? Covid itu di rumah, terus keluar, kemana-mana. Aku bosil, aku tiduran di rumah. Terus itu tiap hari. Nggak berguna ya? Iya, kepikiran. Oh, Aku bisa buat juga. Aku coba. Aku bikin deh. Terus aku posting. Viral. Pertama kali dance itu ya? Iya, itu tulis pura-pura. Dihujat. Itu pura-pura tulis cari perhatian. Itu komentar negatif. Terus sempat berhenti itu ya? Ya. Terus aku sempat Drop. karena komentar negatif. Terus suami aku makanya gak usah bikin konten. Tuh. Terus setelah itu 2020 itu sempat berhenti, akhirnya konten lagi dan lumayan ya, jadikan kayak pekerjaan ya. Brand-brand akhirnya masuk ya itu. Terus dalam ibadah sendiri kan, untuk ibadah di gereja terutama. Awalnya kan Jen sama Andi di gereja biasa ya. Itu kan terkendala pasti karena kadang pendeta, apalagi pendeta ya. Pendetanya ngomongnya kan cepat. Dan di depan kadang jauh juga kan. Kalau bicara pelan, kalau bicara pelan tapi bicara bergerak kan ya Yesus. Oh, bibirnya kecil ini jadi nggak ngerti. Mengikuti pedoman huruf kayak pi itu. Maafin, berarti pi,
kan. Setelah itu mulai pertama kali kan ceritanya juga Jennifer kemarin kita kan udah ngulas jadi nggak saya tanya lagi. Jadi Jennifer kemarin kan sempat bilang juga kalau akhirnya ke GKI Sungai Yordan kan. KPI. Oh GPY, sorry GPY. Ya KPI Sungai Yordan. Terus ya Mas. GPY Sungai Yordan ya. Ya itu mulai menemukannya tuh yang ngajak siapa kemarin? KPI sudah tahun 1997 97. Oh. Sudah lama banget. Terus yang ngajak Jen ke sana? Aku masuk ke resepsi itu tahun 2023. Baru ini ya kemarin ya. Nanti baru bisa bahasa syarat karena masuk Gereja itu. ya. Oh. Itu Oh, jadi karena gereja aku yang full tulis semua. Berarti gerejanya tenang banget ya? Ya, dia baru masuk penuh pakai bahasa syarat semua. Sekarang cepet dia ngerti kalau aku bisa. Udah tahu kan Jen udah 3 tahun kan, 3 tahun belajar. Ya. Terus dia nggak tahu. Nah, Jadi waktu Jen belajar waktu itu Andi nggak ikut belajar ya? terus nanti coba beradaptasi. Nah, Ada teman-teman hati Ya. ini hmm. pelan-pelan pakai ceng dulu apakah tanah itu terus sudah bisa sendiri masih syarat bisa tapi masih kaku. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu banyak teman-teman yang tuli tapi nggak bisa bahasa isyarat banyak ya? Banyak ya? Kalau bahasa tulis itu variasi tulis bisa bahasa isyarat tulis tidak bisa bahasa isyarat tulis ada dua Ya. tulis bahasa isyarat sama suara Oh, bisa isyarat oh ya tuli bisa bicara dan tuli yang bisa bahasa isyarat nggak bisa bicara. ya nggak bisa bicara itu dari kecil Dari kita kecil? disekolahin. Oh, Kalau dari air kita sekolah kita terapi yang nggak bisa bicara. jadi nggak bisa bicara. Terus bedanya kalau di GPY Sungai Yordan tadi Iya langsung di sana langsung merasa nyaman. iya kalau KPI Ya GPY variasi semua variasi semua. ada tulis bisa bahasa isyarat ada tulis nggak bisa ngomong ada tulis nggak bisa bahasa isyarat ada tulis bisa bicara itu campur semua tapi semua tuli itu. Ya. Oh, berapa umatnya Jen di sana? Banyak 60 60. Banyak yang muda atau? kalau hari raya misal Natal Ya. kebangkitan Yesus Ya. apa itu Paskah. ya Paskah itu ratus umat. Biasa lah ya. Iya. Banyak yang Natal Paskah. Iya. Tapi di sana banyak yang muda atau banyak yang tua? Banyak yang orang tua atau orang muda? Mudah semua. Oh, muda semua. Rata-rata seumuran. Oh, keren ya. Kalau tua-tuanya nggak ada? Nggak ada. Tua aja sedikit. Oh, sedikit. Pendeta yang tua. Oh, pendetanya. Pendeta kepalanya tua. Tapi umatnya muda semua. Wah, keren ya. Waktu aku masuk Ya. semua tua. Aku masuk baru air muda masuk. Jadi ngajak-ngajak juga. Efek bayang muda. Oh, seru ya. Itu ada selnya juga ya. Apa namanya? Dulu sebelum aku masuk umat yang cuma 20 umat. 20 umat. Tapi setelah aku masuk jadi 60 umat. wow, keren. Iya. Ya, semoga bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di gereja itu. Karena aku itu. Oh, promosiin gereja juga dong. Nah aku kerja di sini. Pendeta ya bisa bahasa kerja di sini. Baru teman-teman tulis
lihat itu ikut ibadah gerejahku, selfie sama aku kayak artis. Oh, memang artis dong. Diaminin aja, amin. Ya, amin ya. Artis biasa. Kalau aku dipilih sama Tuhan, Ya. itu bermanfaat untuk semua orang. Ya. Aku mau, aku bisa berbagi kayak teman-teman tuli ya tidak mampu. Pengen berbagi ke teman-teman tuli yang tidak mampu. Ya, semoga nanti ada waktu dan kesempatannya jadi bisa berbagi ke teman-teman tuli yang tidak mampu ya. Nah, kalau Jen sendiri sama Andi kan keterbatasan tuli. Terus anaknya Joshua itu kan normal. Jadi itu kan Joshua termasuk koda ya. Ya, koda ya. Nah, itu tantangan Jen dan Andi untuk membesarkan Joshua gimana sih? Joshua dari lahir itu pernah terurus sama mama mertua. Kasih tahu jarang batin, kasih tahu ini sudah bisa. Jadi akhirnya terbiasa. Aku urus sendiri. Terus cara komunikasi sama Joshua. Lihat ini TV. Lihat YouTube. Film. Ada laku-laku, ada tulisan huruf A, B, C, D, itu aku. Seri, Joshua nonton seri sama aku. Ini. Nah, terus Joshua umur 2 tahun, baru aku ajarin huruf bahasa isyarat A, B, C, D, itu. Ada kata makan, minum, tidur, bahkan Oh, berarti itu ya, belajarnya video sangat membantu ya. Terus walaupun terbatas tapi lewat video juga bisa bantu ya. Banyak orang bertanya, gimana kok bisa kalau Joshua nangis, Joshua teriak kan mami papi sulit gimana? Nah itu aku ada alat getaran. Alat getaran. Satu ya buat ibu, satu ya buat Joshua. Alat getaran itu. Alat getaran. Joshua tidur di PP kan. Joshua tidur di sapi itu tidak ada radiasi, aman. Terus tidur. Kalau Joshua nangis, ada kerah atau ini bergetar. Jadi bangun. Ya, nangis itu. Jadi pakai alat itu ya. Ya. Itu khusus. Itu beli di Amerika. Belinya di Amerika. Nggak ada di Indonesia. Tapi sekarang kayaknya udah ada kan? Belum ada sampai sekarang. Di Amerika. Ya, mungkin ya canggih sih soalnya mungkin. Iya. Terus kalau mau tanya kemarin apa ya? Kalau Jen sendiri ada nggak sih rema atau ayat kitab suci yang dipegang Jen sendiri? Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur ayat 14. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu sejak kapan sih, Jen? Itu SMA. Jadi beda sama SD. SD kan SMA karena mau lulus. Aku khawatir gak dapat pekerjaan. Khawatir tidak bisa. Udah kirim surat lamaran. Ditolak. Tidak dapat pekerjaan. Khawatir. Itu mamaku ya ini kamu sehat ini. Tuhan kasih kamu gak usah khawatir. Siapa depan aku itu pasti ajaib. Itu sehat itu
Aku ingat Jadi itu harus selalu bersyukur. harus selalu bersyukur. Itu ayat yang dipegang Jen terus ya sampai Iya. sekarang ya. Ya emang kalau Jen sendiri rutin ya masih baca kitab suci terus ya. Iya. Ya harus ya. Ya. Aku pengen konten subuh malam pengen jam 3 atau jam 4 Ya. baca buku Alkitab sebentar. Setelah ngonten baca Alkitab Sebentar. sebentar. Gak usah banyak. Ya nggak usah Terus banyak-banyak, udah. sebentar. Itu Ya. berdoa. Ya, Udah. berdoa betul. Memang kita harus baca terus ya. Iya. Kalau enggak, gimana kita mau tahu? Gimana kita tahu maunya Tuhan? Iya kan? Iya. Iya. Kalau ini pertanyaan mungkin sama kayak di podcast kemarin, podcast Iya. sama Mas Rere kemarin. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tuh untuk kesadaran terhadap disabilitas tuli gimana menurut Ci? Apa? Kesadarannya Kesadaran. masyarakat Indonesia. Masyarakat Ya, Indonesia. ya terhadap orang disabilitas tuli. Menurut Jen gimana? Masih belum lah. Masih belum. Masih belum. Kesadarannya masih rendah. Nanti ya perusahaan Ya, tiap toko tiap itu, toko. itu belum belajar bahasa isyarat. Masih mana ya? Oh, Gimana iya. itu? Kalau di kantor pemerintah Ya. kemarin terakhir aku Ke Solo itu ya? bukan Oh, di bukan yang Solo. kantor LRT LRT. ya, Ya. di Pekangsihan 2 Ya, itu Pekangsihan aku 2. hajar semua karyawan itu bagus ya itu bagus Oh, berarti ajari bahasa isyarat ke semua karyawan selama 2 hari berturut-turut workshop gitu ya, semacam Ya, workshop. workshop. Oh, berarti Jen ngajar bahasa isyarat 2 hari di sana. Dan memang harus ada kesadaran seperti itu ya. Kalau nah, itu bagus. kalau setahunya Jen di negara mana? Di negara mana sih yang udah pada aware sama bahasa isyarat? Mana ya? Di negara mana? Negara Negara mana mana? yang sudah pada menerapkan bahasa isyarat? Itu Indonesia. Kalau yang Indonesia kan masih kurang. Kalau di luar Di luar bagus. di mana Di aja? Amerika bagus. Amerika, Di Hong Kong Hong Kong. bagus. Yusuf. Kalau Amerika Yusuf. Oh, Kalau Indonesia masih belum. Indonesia masih belum. Padahal negara Indonesia kasih belum Yusuf. Kalau Amerika negara ya luas. Iya, luas. Yusuf bagus. Oh, jadi memang Setiap tuh bisa bahasa isyarat. Teman-teman ada itu. Bapak su. Ada MC. ya Nggak apa-apa, bentar, tunggu bentar. Ada itu. Jadi kalau di Indonesia masih kurang, cuman Amerika namanya apa? Elusif. Yusuf E N nggak tahu. Ketik. Apa? Oh, inklusif. Kalau di Amerika. Guys. saya teman-teman aku Ya, masih nggak apa-apa. Terusin aja. teman-teman aku di Amerika Ya. iya katanya ini karena Amerika Yusuf Inklusif. semua restoran toko pakai bahasa isyarat Oh, sudah itu banget, aware banget ya mereka. ya Sadar banget. Walmart Ya, Walmart. ya pakai bahasa isyarat Starbucks bahasa isyarat semua kasih pekerjaan buat tempat-tempat disabilitas. Sebenarnya kalau Jen sendiri tahu nggak sih orang tuli di Indonesia itu ada berapa? Maksudnya kira-kira berapa persen populasi sih? Banyak nggak sih? Banyak di pulau Bali Ya, Bali. itu negara
satu kota, Ya, kota. semua satu desa, Satu desa. semua tulis namanya desa Kolo, Desa. Kolo, Oh, Kolo. K. Kolok. Kolo Oh. itu semuanya tulis Jennifer pernah ke sana? ke sana. Aku Belum pernah pernah. ke situ. Oh, desa Kolok itu semua tuli. Ya, gak bisa hubung. Pakai bahasa isyarat. Aku penasaran, aku mau ke situ. Konten di sana bisa dong harus Iya. juga. Jadi kayak Satu desa, satu kota. Kalau di Indonesia juga setahu Jen banyak Jen, yang nggak bisa dengar Apa ya? orang Kurang. ya di Kurang. Indonesia berapa persen tahu nggak? Pernah baca nggak? Kalau orang di Indonesia itu banyak nggak sih? Maksudnya selain di Bali itu. Kurang. Pernah baca survei nggak Jen? Di Indonesia orang tuli Oh, berapa survei. banyak? Ya pernah nggak? Gak tahu Nggak berapa tahu. persen. Tapi banyak ya mesti. Banyak, pasti banyak. Untuk itu perlu ya untuk bahasa isyarat. Ya, Mungkin kalau Jen untuk pesan buat teman-teman teman-teman disabilitas. disabilitas yang nonton di sini, nanti saya usahain saya kasih teks untuk video ini. Halo, ini untuk teman-teman disabilitas tuli. Aku mau proposal. Teman-teman disabilitas tulis jangan menyerah, terus berusaha berkarya, kemampuan hanya pasti hanya terus berjuang. Yang tahu itu jalan rezeki. Teman-teman disabilitas gak usah merasa percaya diri, percaya diri pasti bisa. Oke, itu aja Jen. Thank you banget waktunya. Ya. Semoga videonya bisa kerekam lagi. Iya. Mungkin sebenarnya saya tadi mau bawa buku tulisan saya sama Ya. istri, cuman lupa. Ya. Nanti saya kirim aja. Saya minta alamatnya Jen, saya sama Restu. Saya Ya. kirim, saya kasih buku saya. Ya. Nanti saya kirim. Jadi teman-teman juga kalau mau order buku saya bisa DM ke Instagram saya. Dan jangan lupa teman-teman buat like, subscribe, dan komen-komen di video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Jennifer. Nah, oke. Thank you. Gimana kalau Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus gimana? Tuhan Yesus. Yesus kan Yesus dilakukan. Oh ya, Yesus memberkati. Ya. Coba sama-sama. Ya. Tuhan Ini Tuhan Yesus memberkati. berkati. Iya. Thank you. Kalau makasih gini. Terima kasih.